terbang lalu jatuh. Begitu pahitnya terluka. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari Silon Sekolah. The Hit. Pejamkan tanganku, itu yang ku harap ada padaku. You're listening 91.6 FM. The best music in this channel. Pro 2 FM. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat kreatif. Udah gabung kita ke Pro 2 Jakarta, barusan mengikuti morning live chat. Dan kita bakal masuk kelas setelah ini ya. Kita bakal belajar dulu program spesial belajar di RRI. Akan segera dihadirkan buat kamu nih. Tapi seperti biasa sebelumnya kita akan ikuti ada Info Pro 2. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra.
Pandemi virus corona berdampak hebat pada sektor ekonomi di berbagai negara. Resesi ekonomi telah dilaporkan terjadi di sejumlah negara. Indonesia sendiri tengah berada di ambang resesi ketika pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2020 dilaporkan minus di angka minus 5,32%. Sahabat kreatif, di tengah masa pandemi COVID-19, banyak kegiatan dan inisiatif yang semula dilakukan dengan tatap muka beralih menjadi dilakukan secara online. Di sisi lain, hal itu justru memicu lebih banyak kreativitas yang mungkin belum pernah dibayangkan sebelumnya. Salah satu yang terjadi di lingkungan KBRI Washington DC, Amerika Serikat yang membuat terobosan lewat pembelajaran Sinden Jawa secara online. Sahabat kreatif, demikian info Prodo untuk hari ini. Saya Resi Chandra akan mengajak ke program selanjutnya, Belajar di RRI. Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari Silon Sekol. The Hit. Pejamkan tanganku, itu yang ku harap ada padaku. You're listening 91.6 FM. The best music in this channel. Pro 2 FM. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai sahabat kreatif, selamat siang. Seneng banget, sekarang udah harus belajar lagi. Pokoknya kalau jam belajar itu jam dinanti-nanti banget ya. Kalau aku, kalau kamu apalagi ya sobat kreatif ya. Apalagi kan kalau ngomongin soal sekarang kan belajar kan di rumah aja. Nah, jadi makin enak, makin menyenangkan ya sobat kreatif. Bisa belajar sambil berguru kepada yang di rumah. Cela, maksudnya apa? Enggak kok, gurunya bisa juga nih langsung memberikan materi sobat kreatif. Contohnya adalah program spesial Belajar di RRI. Dan hari ini Resti mau nyapain aja sekalian aja ya. Aku sapain buat teman-teman yang ada di SD Negeri 1 Indralaya Utara. Wow. Kalau kemarin kita Indralaya Selatan, ini Indralaya Utara ya. Nah, yang hari ini adalah kita akan dengarkan mata pelajaran bersama dengan Ibu Rati Wulandari, Sarjana Pendidikan. Dan aku mau nyapain deh buat adik-adik kelas 1. Duh, mana suaranya nih? Paling enak ya, belajarnya seru banget apalagi di program Belajar di RRI. Jadi hari ini kita akan belajar untuk mata pelajarannya tematik dan topiknya adalah mengenal bangun ruang. Ayo, bangun ruang ya, bukan bangun tidur terus mandi. Oke deh, ya udah. Nanti setelah ini kita bakal langsung dengerin materinya. Jadi jangan kemana-mana ya. Untuk semua teman-teman yang ada di SD Negeri 1 Indralaya Utara ataupun sederajat ataupun sahabat kreatif yang pengen denger, pengen tanya, nanti boleh banget. Telepon 372333 atau WhatsApp di 0857 2-nya 5x916 atau juga bisa di live chat YouTube channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa ya. Di rumah aja belajarnya di RRI. Ada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua.
Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai, gimana? Udah pada semangat belajar kan? Apalagi untuk yang ada di kelas 1. Wah, jadi Kak Resi sampaikan deh buat adik-adik kelas 1, pokoknya dimanapun berada ya, apalagi untuk yang ada di SD Negeri 1 Indralayu Utara. Ini Bu Gurunya bakal siap untuk memberikan materi loh hari ini di program spesial kita belajar di RRI ya. Sudah sambung secara virtual ya untuk mata pelajaran kita tematik buat hari ini. Kita akan mengenal bangun ruang. Seperti apakah bangun ruang itu? Tapi kita sapa dulu aja ya. Yang sudah tersambung secara virtual ada Ibu Rati Wulandari, Sarjana Pendidikan. Selamat siang Bu Rati. Oke, Bu Rati, itu suara hatinya yang terdengar. Suara Bu Rati belum terdengar nih kayaknya. Oke deh, jadi kita akan coba kembali sapa Bu Rati. Bu Rati, suaranya kayaknya belum kedengeran ini. Nanti unmute. Nah, ini kedengaran Mbak Resti. Udah kenceng banget suaranya, semangat banget ya. Oke deh, Bu Rati apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya deh. Di tengah pandemi walaupun belajarnya berjauhan ya dari rumah, ibu guru belajar di sekolah gitu kan, tapi kan tetap semangat aja ya untuk belajar mengajar kita ya Bu Rati kayaknya nih. Iya, ini udah bulan ke-6 ya kita belajar dari rumah. Benar. Iya, awalnya itu akhir Maret, ini sampai udah September ya. Jadi mau nggak mau harus tetap semangat. Iya dong, semangat ya. Oke, apalagi yang kelas 1 ini sebenarnya baru masuk. Tadinya pengen belajar tatap muka sama Bu Rati, tapi ternyata ya harus dari jauh dari rumah aja ya. Tapi tetap tersampaikan kok materinya ya Bu Rati ya. Apalagi hari ini bisa belajar bareng di program spesial kita belajar di RRI. Sambil juga Kak Resi bakal invite ya buat adik-adik semua, buat teman-teman semua nih kelas 1 di SD Negeri 1 Indralayu Utara ataupun dimanapun berada. Boleh nanti buat yang mau tanya-tanya misalnya bingung sama materinya, pengen tahu lebih lanjut, bisa telepon nanti 372333 atau bisa WhatsApp ya di 0857 2-nya 5 kali 916 atau langsung aja deh di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa dong sekalian ya. Oke deh, Bu Rati. Gimana kalau kita langsung aja nih dengerin materi? Penasaran banget gimana sih mengenal bangun ruang? Apa aja ya bangun ruang ini kira-kira ya? Oke, udah siap materinya Bu Rati? Kalau kita langsung aja ya Bu Rati. Oke, Sobat Kreatif dan juga teman-teman yang ada di kelas 1 dimanapun berada nih, kelas 1 SD ya. Yuk kita bakal dengerin bersama Ibu Rati Wulandari, Sarjana Pendidikan, tentang mengenal bangun ruang. Silahkan Bu Rati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 2 Palembang telah
memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi salah satu materi dalam program spesial RRI. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN 01 Indralaya Utara, yaitu Pak M. Saleh Bina MPD, telah memberikan kesempatan kepada kami guru-gurunya untuk mengembangkan kompetensi kami sebagai guru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rati Wulandari. Kalau di sekolah saya ini dipanggilnya Ibu Ulan, bukan Ibu Rati. Oh, Bu Ulan. Ya. Iya. Iya, Ibu Ulan. Bu Ulan Karena ganti anak-anak ya, oke. taunya Bu Ulan. Iya. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal bangun ruang. Sebelumnya izin share screen ya, Mbak Iya. Resti Oke. dan Iya. anak-anak yang menonton ataupun yang lainnya. Mhm. Ya, kita share screen dulu ya. Jadi materi yang akan disampaikan oleh Bu Wulan ini untuk hari ini. Oke, bisa dibantu ya. Jadi Bu Wulannya bakal share screen dulu. Setelah itu bakal ada materi yang disampaikan ini kayaknya nih. Belum ya Bu Wulan? Ini diterima dulu, Oh iya, Mbak. oke. Nanti maksudnya Kak Iwannya mana nih Kak Iwan? Atau mungkin Kak Rio bisa dibantu Kak Rio. Jadi ibunya mau share screen dulu biar materi Ya, bisa disampaikan. diterima nih. Ya, jadi oke, Kak Agus bisa dibantu dulu Kak Agus. Jadi Ibu Guru mau share screen dulu. Ini materi terkait dengan hari ini ya, untuk mata pelajaran tematik dan topiknya adalah mengenal bangun ruang. Oke deh. Jadi bisa share screen dulu sebentar, dan setelah ini apalagi yang nonton YouTube ya, ini bisa menyaksikan langsung materinya seperti apa nih yang akan disampaikan oleh Bu Wulan. Nah, oke. Sebentar Bu Wulan, kita sambil nungguin dulu. Wah, ini bangun ruang ini banyak banget ya. Tapi untuk yang kelas 1 Iya. pasti pada penasaran, apa aja sih bangun ruang? Iya. Oke. Iya, sembari menunggu nih. Mhm. Ya, kalau bangun ruang itu kan banyak banget nih, Mbak. Mhm, Tapi kalau untuk kelas 1 ini, Mhm. kita baru mengenalkan saja seperti Iya. itu. Kita hanya mengambil 4 bangun ruang, yaitu balok, kubus, tabung dengan bola. Jadi bangun ruang itu karena belajarnya di rumah, jadi kita kaitkan dengan benda-benda yang ada di sekitar rumah seperti itu. Oke, ada 4 dulu ya untuk hari ini ya Bu ya. Balok, Ya, kubus, 4 tabung, dulu. dan Untuk bola. hari ini kita mengenal dulu, belum sampai jauh-jauh. Baru kenalan dulu. Benar, kenalan dulu. Tapi untuk yang kelas 1 mungkin belum familiar seperti apa sih balok, kubus itu kayak mana, tabung, bola itu seperti apa. Nah, hari ini nanti akan diperkenalkan langsung oleh Bu Wulan ya. Oke, jadi sudah bisa share screen-nya ini? Belum ya share screen-nya ya? Iya, nanti. Oke, sedang dilakukan prosesnya ya, sebentar dulu. Jadi untuk teman-teman, Iya, tunggu ya. iya, sabar dulu teman-teman, kita lagi jadi Bu Wulannya sedang share screen dulu. Nanti setelah ini materinya bisa disaksikan, bisa dinikmati langsung aja, atau bisa langsung melihat bentuknya seperti apa sih. Oh, ini kubus, ini balok, ini tabung, bola, dan lain Udah sebagainya. diterima ya, Mbak? Udah. Sudah Ibu? Apakah sudah Sudah masuk ya? Bu Wulan? Langsung share screen aja tadi katanya tulisannya. Kita langsung share screen-nya aja. Dan nah ini dia. Jadi nanti juga buat yang mungkin pada bingung, tabung seperti apa sih, bola seperti apa sih gitu kan ya. Ya udah, nanti langsung bisa tanya-tanya juga. Bisa telepon 3723333 atau juga bisa WhatsApp aja nanti di 0857 2-nya 5 kali 916, atau juga bisa nanti tanya langsung di live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe jangan lupa. Selamat pagi buat yang udah absen pagi ini, disapain ya sambil masih prepare. Ini ibunya prepare dulu untuk materi untuk hari ini. Kita sapain buat Istika Wibowo, selamat pagi, siap Bu Guru katanya. Oke, ada kucing meong, pagi Bu Guru, dia bilang kayak gitu ya. Ada juga Lady Olivia, katanya Bu Wulan keren. Oke, ini jangan guru favorit nih ya, guru idola nih di SD Negeri 1 Indralaya Utara nih kayaknya. Oke, belum sepertinya kita materinya tadi Bu Wulan, belum ya? Oke, sepertinya belum. Kakak Iwan bisa dibantu ini materinya. Ya, jadi kita masih akan melihat ini karena memang penting banget, karena memang kita harus memperkenalkan lebih lanjut lagi. Oh, seperti ini bentuknya gitu kan ya. Apalagi untuk kelas 1 mungkin masih pada bingung, tabung itu gimana sih bentuknya? Dan ini akan dikaitkan dengan keseharian kita juga sehari-hari. Karena memang bentuk-bentuk bangun ruang yang akan disampaikan sama Bu Wulan itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita juga ini, teman-teman ya. Jadi di sekitar kita nanti bakal ada kayak bola, kayak tabung gitu kan. Nah, itu
itu dia yang akan diperkenalkan bentuknya seperti apa. Untuk yang kelas 1 itu bakal lebih familiar kalau mengikuti program belajar di RRI buat hari ini. Oke. Belum juga kayaknya Bu Wulan? Ya, belum ya? Belum ya? Ya udah deh. Oke. Kalau enggak itu kita lanjut aja ya, Mbak. Iya, Kayaknya sementara sambil menunggu mungkin ada kayaknya. kendala nih. Oke, sambil nunggu mungkin bisa dilanjut dulu Bu Wulan. Nanti kalau sudah berhasil ya udah kita lanjut dengan materi yang ada yang disiapin sama Bu Wulan. Nih, Ya. share screen. Ya. Karena kayak lebih afdol kalau ada bentuk-bentuknya ya Bu ya, bangun ruangnya gitu kan. Iya, Biar bisa makanya dilihat langsung ini sama yang menyaksikan YouTube channel buat hari ini. Oke. Jadi masih sambil nunggu juga nih, kita nunggu-nunggu dulu sebentar ya Sobat Kreatif, juga teman-teman yang ada di SD Negeri 1, Indralaya Utara dan juga sederajat ini dimanapun berada. Kita tunggu dulu sebentar lagi kayaknya. Belum juga ini bulan kayaknya. Oke. Nah, ya udah kita Ya. lanjut aja deh Mbak ya, kayaknya. Iya, sambil nunggu mungkin lanjut dulu. Iya. Bu. Nanti bentar. Oke, nah sebentar. Jadi memang kalau kita mau mengenal bangun ruang ini ya teman-teman, ada kelas Ya. 1 juga pastinya. Baiklah, karena kayaknya share screen-nya nggak bisa. Tadi udah dibuat, padahal nih PPT-nya udah bagus. Oh, udah siap padahal tadi ya. Oh, mungkin bisa dikirim ke WhatsApp udah aja diklik tuh. nih share screen, tapi nggak mau tampil. Dia ada tulisan apa nih? Host disable participant. Oke, iya. Participant screen sharing. Iya. Makanya bingung. Iya. Oke. Udah ini mungkin sambil jalan bisa share materinya dulu. Iya, mungkin, sambil Ibu? jalan aja ya Mbak ya. Iya. sip. Jadi kita hari ini akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tadi ada 4 ya. Nah, setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan bisa mengenal bangun ruang, yaitu balok, kubus, tabung, serta bola. Iya. Ada 4 dulu ya Nah. bangun ruangnya. Iya, ada 4. Jadi yang pertama itu balok. Nah, balok itu mempunyai 6 sisi. 6 sisi yang ada 3 pasang sisi yang sama ukurannya, yaitu sisi depan, sisi belakang, terus juga sisi atas sama dengan sisi bawah, dan yang sisi samping kiri sama dengan samping kanan. Contohnya bisa banyak ya di rumah kita. Anak-anak sering nonton TV kan? Nah, TV itu bentuknya mirip seperti balok atau lemari itu. Itu bentuknya seperti balok. Kemudian lagi, nanti ya, tunggu bentar ya. Nah, ini nih contoh nyata dari balok. Ya. Ini kota untuk termogan ya. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang ada di sekitar rumah bangun seperti balok. Ya, selanjutnya setelah balok, kita akan mengenal tentang kubus. Iya, kalau balok tadi ada 6 sisi, tetapi 3 sisi yang berpasangan. Kalau kubus itu sama seperti balok, hampir mirip. Tapi sisi pada kubus itu semuanya sama. Kalau balok tadi kan sisi yang berhadapan depan dengan belakang sama. Atas dengan atas dengan bawah sama. Samping kiri dan samping kanan sama. Tetapi kalau kubus, ini contoh kubus. Ini kebenaran nih, dekat bola nih ada kubus. Ini kira-kira anak-anak tahu nggak ini apa ini? Ya, benar sekali ya. Ini kotak tisu. Nah, kotak tisu ini kubus. Kubusnya sisi atas dengan bawah sama. Sisi depan, belakang sama. Samping kanan dan samping kiri sama. Banyak ya contohnya. Kalau kubus, kalau anak-anak pernah main monopoli, pernah nggak nih main monopoli? Iya, kalau main monopoli itu kan ada dadu ya.
dadu. Nah, dadu itu juga bentuknya kubus. Ya, bentuknya kubus. Nah, lanjut setelah dadu juga kalau anak-anak atau kakak-kakaknya ada yang main Rubik. Rubik itu yang kotak-kotak berwarna-warni itu. Nah, Rubik juga merupakan contoh dari kubus ya. Oke. Iya. Ya, jadi kubus juga Iya. ya, Bu? Jadi Kubus juga, Rubik juga iya. kubus. Iya. Banyak ya kubus itu. Mhm. Ada kardus, ada juga eh Iya. apalagi ya? Dadu monopoli tadi. Mhm, Kalau mhm. yang kebanyakan itu balok ya. Kalau balok itu kan banyak kita contoh di dekat rumah kita itu banyak sekali kalau balok itu kan ada lemari, ada TV, ada meja. Meja itu bentuknya balok. Nah, terus yang ketiga itu bola. Banyak kalau bola itu ya. Nah, ini contoh. Ini Bu, Ibu pegang bola nih. Bola ini bentuknya bulat tetapi tidak ada sisi. Nah, bola ini banyak macamnya. Ada bola basket, ada bola voli, atau anak-anak ada yang suka main kelereng. Kelereng itu juga kalau bahasa kita di tempat Ibu Ulan sekolah ini stale. Oh, Stale kalau ya. kami ekar, Bu. Ekar. Ya, ekar. Gundu. Iya, iya. Iya. Nah, itu juga bentuknya bola ya. Atau kalau contoh lainnya yaitu globe atau tiruan dunia ya. Globe itu juga merupakan contoh bola. Lanjut. Kira-kira sampai di sini masih bingung yang mana bentuk bola, bentuk kubus, bentuk balok. Nah, kalau udah tahu, sudah itu kita sambung lanjut yang keempat. Kita mengenal bangun ruang yang keempat yaitu tabung. Tabung itu contoh tabung yang ada di dekat kita. Nah, anak-anak tiap hari hampir menggunakannya. Ada yang tahu apa itu? Ada yang tahu? Iya. Kalau minum pakai apa ya? Kalau anak-anak minum, ya pintar sekali. Pakai gelas. Gelas itu sama seperti bentuk tabung. Ya, tabung. Tabung itu sisi atas dan bawahnya berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran. Selain gelas, kira-kira apalagi yang berbentuk tabung? Ayo, apa ya? Pernah lihat pipa atau selang air itu? Panjang ya itu ya. Panjang sekali. Iya, itu juga berbentuk tabung. Pipa atau selang air. Kemudian banyak lagi ya contoh-contoh yang lain di rumah. Anak-anak bisa mengidentifikasi atau mengelompokkan bentuk-bentuk tabung yang ada di sekitar rumah. Nah, kira-kira dari penjelasan Ibu sudah paham belum nih bentuk-bentuk atau bangun ruang yang kita pelajari hari ini? Ya. Tadi ada apa saja tadi? Yang pertama tadi balok, kemudian kubus, yang ketiga Ada tadi bola, terus yang terakhir tabung. Nah, benda-benda itu ya anak-anak sebenarnya ada di sekitar kita, dekat di sekitar kita, tapi kita belum tahu namanya, hanya tahu oh itu lemari, oh itu bola, oh itu gelas. Tapi kita kalau di pelajaran matematika itu
adalah bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang itu bangun yang memiliki ruang di dalamnya, seperti bola. Kalau bola itu, anak-anak pernah enggak ada bola plastik itu ya? Kalau seandainya bolanya saat bermain pecah atau belah, itu kan ada ruang di dalamnya. Nah, itulah yang disebut bangun ruang. Ya, jangan ketukar antara bangun ruang dan bangun datar ya. Oke. Iya. Nah, mungkin Iya, sampai sini banyak dulu ya Ibu ya. ya. Dari bulan kita Ya. sampai sini dulu. Kita rehat dulu Oke. sebentar. Emang banyak banget ya di Ya. sekitar kita ini, walaupun baru 4 bangun ruang aja, tapi di kehidupan sehari-hari kayaknya memang selalu ada dia di samping kita ya Bu ya. Iya, benar. Benar banget Mbak Resti. Bener ya. Ayo coba, ada yang tahu nggak mungkin contoh-contoh lainnya? Mungkin sambil dengerin, oh ini aku tahu yang ini tempat minum misalnya gitu kan ya. Ini juga Iya, bentuknya kayak tabung dan lain-lain. Atau bilang itu di dekat Mbak Resti itu ada Iya. apa tuh? Ada gelas aqua itu. bener. Itu bentuk apa ya? Itu sudah juga Nah. contoh, salah satu contoh tuh. Benar ya. Jadi banyak banget kok yang di sekitar kita ini pasti ya. Oke, nanti lebih lanjut kita Iya. bakal terusin lagi, dan juga kita bakal undang nih ya untuk adik-adik kita yang mau tanya, mungkin masih bingung deh, ya udah. Boleh tanya itu sama Bu Wulan, mau telepon boleh 3723333 atau mau WhatsApp juga boleh, nomornya 0857 kali 916, dan juga bisa di live chat YouTube kita ya di RRI Palembang, langsung aja ya. Oke, kita rehat dulu sebentar sambil Bu Wulan juga mungkin sudah siap. Nanti mungkin sesi selanjutnya bisa PowerPoint ini bisa lebih di-share lagi nanti ya Bu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Iya, aja. mudah-mudahan Iya nih. nih. Jadi sambil menyaksikan tayangan kita di YouTube channel bisa, oh ini lebih lanjut nih gambar-gambarnya kayak gini nanti ya. Sesi kedua deh pastinya. Ya udah, jangan kemana-mana ya sahabat kreatif dan teman-teman di SD Negeri 1 Indralaya Utara dan juga sederajat. Jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di RRI. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman
RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Yuk kita terapkan pola hidup sehat biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI Radio Tanggap Bencana. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hayo yang kelas 1 di SD Negeri 1 Indralaya Utara maupun di mana aja berada sedang mendengarkan dan mengikuti program kita ini spesial. Kita balik lagi nih untuk belajar bareng dengan Ibu Rati Wulandari, Sarjana Pendidikan yang merupakan guru dari SD Negeri 1 Indralaya Utara ya. Dan hari ini kita belajar tematik yuk tentang mengenal bangun ruang. Nah ini nih yang bakal kita dengarkan lagi nih, kira-kira materinya seperti apa. Tadi di sesi yang pertama udah disebutkan ada 4 bangun gitu kan ya, bangun ruang tuh ada 4 tadi, apa aja udah disebutkan. Contoh-contohnya secara real bahkan sudah dikasih nih sama Bu Wulan, nih ditunjukin. Udah siap banget Bu Wulan nyiapin bola, deket-deket situ kotak tisu segala macam. Dari sebelum acara kan udah disiapin banget ya Bu Wulan ya. Jadi gak jauh-jauh ngambilnya. Iya benar Mbak, persiapan kalau nggak bisa share screen ternyata beneran nggak bisa. Bener-bener udah total, jadi udah dipersiapkan ini nih gitu kan ya. Iya. Oke. Nah itu dia, kalau tadi sudah ada sesi pertama dengan materi disampaikan. Nah sekarang mungkin ada yang belum tersampaikan lagi atau materi belum tuntas tadi, bisa kita lanjutkan untuk sesi ini nih Bu Wulan, boleh? Masih ada materinya? Oke, silakan Bu Wulan. Iya, tadi kan kita udah belajar ya tadi untuk tahap pertama ini 4 bangun ruang ya. Nah, tadi anak-anak sudah mengenal. Tadi sebenarnya di PPT Ibu tuh udah buat tuh contoh-contoh untuk kita try and error latihan. Iya, tapi berhubung nggak bisa share screen, nggak apa-apa ya kita manual ya. Ini Ibu udah ada buku nih. Di buku ini ada banyak sekali untuk anak-anak paham atau tidak dengan yang kita pelajari nih. Nih, ini ya. Duh, nggak jelas nih. Nih. Nah, ini kira-kira ini tadi kan kita udah belajar kubus. Dari bangun-bangun yang Ibu tunjuk ini, kira-kira yang mana ya yang termasuk ke dalam salah, bukan kubus ya, tapi balok. Ini kayak sudah nampil Bu, sudah nampil di YouTube kita. Sudah, di YouTube udah mengenal bangun ruang. Ada balok, kubus, tabungan bola, sudah tampil ini Bu. Iya. Iya, boleh nih. Kemana nih? Ya. Oke Ibu, enggak itu ya.
Oh, belum terlihat mungkin. Dia sudah tampil, sudah terlihat nih bangun ruang. Jadi anak-anak pasti Udah bisa ya? ngelihat ini kayaknya nih. Iya, sudah ada Iya, 4 nih. langsung ke itu aja deh Mbak, langsung ke Ayo Berlatih untuk Ayo PPT-nya berlatih. tuh. Oke, mungkin Kak Iya, Iwan kalau atau nggak Kak boleh Ria deh bisa dibantu. dibuka dari awal biar Mhm. kelihatan kan tadi oh Ibu Ulan tuh ternyata nggak bohong bilangnya. Bener-bener. Ini nih sudah terbuka nih. Bentuk-bentuknya itu Oke. ya, iya. Aha. Kita lihat sekali lewat ya. Nah, ini balok nih. Nah, Oke. iya dari balok ya. Ini Dari sudah ada. balok. Nah, itu balok tuh. Balok tadi memiliki 3 pasang sisi Mhm. yang sama ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, itu contoh-contoh balok ya. Banyak di sekitar kita. Bahkan di dalam tas kalian juga ada. Contohnya yaitu penghapus ya. Nah, lanjut ke slide berikutnya yaitu kubus ya, Mbak. Kubus ya. Oke. Iya, kubus. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, ini ya seperti kata Ibu Ulan tadi contohnya. Ada dadu kalau kita main monopoli atau ular tangga ya. Kotak kado. Nah, atau bagi orang tuanya yang ada tempat nyimpen uang atau berangkas. Nah, ini juga merupakan contoh kubus atau Rubik ya. Rubik juga contoh kubus. Nah, selanjutnya bola. Bola. Nah, bola banyak ya, bola ya. Nah, kata Ibu Ulan tadi, stale, ekar, Ekar. atau kelereng. Ya, kalau di bahasa kami ini stale, Mbak. Kak, waktu pertama mengajar, apa stale ya? Oh, nanya sama kan apa itu stale? Ekar, kelereng. Oh, kelereng, ekar. Taunya ekar kalau di sini kayaknya. Oke. Iya. Nah, ini juga bola dunia atau bahasa kerennya globe. Juga contoh dari bola. Bola itu bulat, nggak ada sisi kalau bola ya. Lanjut, yang terakhir tabung. Nah, kata Ibu Ulan tadi kan tempat sampah. Contoh tabung itu atau kali anak-anak punya celengan. Celengan tuh ada yang berbentuk tabung kan. Nah, inilah tabung. Jadi benda-benda bangun ruang yang kita pelajari ini ada di sekitar kita ya. Sangat dekat dan nyata, bukan gaib ataupun bukan yang hayalan-hayalan karena ya. Nah, masih share screen itu kan, Mbak? Masih kok ini. Masih Ya, bangun kita ruang. lanjut ke yang ayo berlatih. Ayo berlatih. Soal pertama itu ya. Berilah tanda centang pada gambar yang berbentuk balok. Nah, di sini kan ada 4 gambar nih. Gambar yang pertama itu kotak pasta gigi atau kalau bahasa kita odol, kotak odol. Yang gambar kedua bola, gambar ketiga kotak tisu sama yang seperti Bu Ulan tunjukkan tadi, tapi ini bentuk balok. Dan yang terakhir celengan. Nah, dari keempat ini yang mana nih yang berbentuk balok? Coba anak-anak lihat. Ya, benar sekali ya. Yang berbentuk balok yaitu kotak tisu dan kotak odol atau kotak pasta gigi. Kalau bola bukan ya. Bola itu ya bola, bentuknya bola. Dan kalau celengan itu bentuknya apa? Ayo, ingat tidak tadi bentuk apa? Iya, bentuk tabung. Benar. Lanjut untuk memahami lagi. Nah, kalau tadi balok, sekarang ada soal suruh conteng yang kubus. Nah, ada 4 gambar lagi. Yang mana ya yang bentuknya kubus? Ayo kita lihat sama-sama. Iya, benar sekali. Yang bentuk kubus itu adalah kubus berhuruf ini ya. Kalau kita nyebutnya kotak huruf, tapi yang benar itu kubus huruf ya. Kubus huruf adalah berbentuk kubus. Kalau ini botol minuman. Botol minuman ini kira-kira bentuknya apa ya? Ya, dia mendekati bentuk tabung. Masih sama, yang selanjutnya masih sama ya, celengan. Ini bentuk tabung. Dan yang terakhir ini kayaknya ini gambar kotak
obat batuk ya. Ini apa ini? Kubus atau balok nih? Iya, benar. Ini balok ya, bukan kubus. Kira-kira anak-anak paham belum ini untuk yang kubus? Kalau paham, kita lanjut ke berbentuk bola ya. Ini untuk kita latihan untuk anak-anak ya Mbak Resti ya. Iya. Kira-kira anak-anak tadi udah paham belum dengan penjelasan Ibu Ulan tadi? Nah, sekarang yang berbentuk bola, berilah tanda centang pada gambar yang berbentuk bola. Kalau kita lihat sekali lewat, kayaknya bentuk bola semua ya. Oh iya, tapi ada yang nyelip nih satu, bukan bentuk bola. Bentuknya apa ini yang ada tulisan ABC ini? Ya, benar. Ini bentuk kubus. Kalau gambar pertama nih kira-kira bola apa ya? Ada yang tahu nggak anak-anak nih? Ya, benar sekali. Itu bola kaki. Kalau gambar yang kedua, ya bola itu kayaknya bola poli atau bola takraw tuh. Karena nggak ada warnanya ya, kita bingung membedakannya. Hanya kalau nggak bola poli, bola takraw ini kayaknya. Terus yang gambar ketiga ini bukan bola ya, tapi ini kubus. Benar sekali, pintar ya. Terus yang ini, yang terakhir, nah yang kita bahas dari pertama, ini kelereng. Kelereng bentuknya juga bentuk bola. Lanjut, yang terakhir, soal yang terakhir. Nah, ini beri tanda centang pada gambar yang berbentuk tabung. Nah, yang mana ya bentuk tabung ya? Ya, benar. Gambar pertama dan gambar yang ketiga bentuk tabung. Ini yang pertama ini tabung ya. Kayaknya ini alat peraga matematika gambarnya ya. Kalau gambar yang kedua, nah anak-anak ada yang tahu nggak ini bentuk apa nih? Apa? Topi ulang tahun? Iya, bentuknya mirip topi ulang tahun ya. Benar, tapi kalau di dalam matematika ini termasuk juga bangun ruang. Bangun ruang apa ini ya? Ada yang tahu apa nama bangun ruang ini? Iya, ini namanya kerucut. Ya, apa? Diulang sekali lagi. Kerucut. Iya, kerucut. Kalau biasanya dalam bentuk topi ulang tahun, bentuknya rata-rata semuanya bentuk kerucut ya. Iya. Terus kalau beda nggak tabung dengan kerucut? Beda jelas. Kalau tabung kan tadi sudah Ibu Ulan jelaskan, atas dan bawahnya berbentuk lingkaran. Tapi kalau kerucut, dia memiliki titik sudut di atasnya. Ada titik di atasnya, ada titik sudut ya. Hanya bawahnya yang berbentuk lingkaran atau alasnya berbentuk lingkaran. Terus yang ketiga, ya ini gambar celengan, tapi celengannya terbalik ya. Ini orang meletakkannya. Ini ada 4 mengisi uang. Nah, anak-anak suka menabung kan? Nah, coba cek celengan yang ada di rumah. Apa bentuknya? Iya. Bisa dilihat ya apa bentuk celengan anak-anak. Nah habis deh Mbak. Nah kira-kira materi kita nih habis nih. Kira-kira anak-anak ada yang mau tanya nggak? Atau untuk tugas di rumah boleh deh dicatetin apa-apa nama benda. Boleh ditulis nama bendanya yang berbentuk kubus, berbentuk balok, berbentuk apalagi ya, berbentuk bola, berbentuk tabung, banyak ya di sekitar kita ya. Yang di sekitar Ibu aja banyak nih. Ada meja ini bentuknya balok. Terus ada lemari berbentuk balok. Tadi juga Ibu sudah kasih lihat ya, bola. Bola itu banyak macamnya. Ada bola kaki, bola basket, bola kastin. Tapi ada juga bola yang tidak berbentuk bulat.
Apa ayo? Bola apa yang tidak berbentuk bola? Iya, bola baseball. Bola baseball tidak berbentuk bola ya, tidak berbentuk bulat tanpa sisi, tetapi dia memanjang bola baseball itu ya. Sama kalau kita nyebutnya bola untuk bulu tangkis, harusnya bukan bola ya, tapi kok. Itu tidak bulat, tidak seperti tidak bentuk bola. Oke. Nah, itu dia penjelasan Ibu. Mungkin sudah cukup dulu karena kita punya pertanyaan ini Ibu yang udah masuk kayaknya nih dari siswanya. Oke deh. Nah, ini dia nih. Pertanyaan siswa sudah masuk. Ini kita langsung sapa aja, ada Syifa Putri Ananda, SD Negeri 1 Indralaya Utara. Katanya mau tanya Bu, gimana cara atau tips supaya anak-anak cepat mengerti dan memahami tentang bangun ruang? Terima kasih. Oh iya, boleh langsung dijawab Ya nih. silakan, langsung jawab aja nih Bu. Iya, sebelumnya terima kasih ya buat Syifa ya, anak murid Ibu. Ini kita belum pernah tatap muka secara langsung sayang ya, karena gara-gara pandemi corona ini. Kita sama-sama berdoa semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa belajar bareng di dalam kelas. Nah, menanggapi pertanyaan dari Syifa, tadi Bu, bagaimana biar anak-anak cepat mengerti tentang bangun ruang? Ya, kita tunjukkan bentuk aslinya. Sama seperti Bu Ulan tadi kan. Nah, ini bentuknya apa ya? Nah, dengan menunjukkan benda konkret, anak-anak paham. Oh, kan kalau sama ini anak-anak tuh tahu kotak. Kotak itu bahasa sehari-hari, tapi bahasa matematikanya kotak ini namanya balok. Atau lagi kita menunjukkan saat sore-sore anak-anak nonton pertandingan bola. Nah, itu yang dimainkan tadi apa? Bola. Nah, bola itu bentuknya bola. Atau saat kata Ibu Ulan tadi, saat minum ya. Saat minum itu kan kita memakai tas atau memakai cangkir itu. Nah, bentuknya apa itu anak-anak? Bentuknya tabung. Nah, itu sudah pemahaman anak-anak sudah Ibu Ulan rasa kalau sudah contoh konkret itu mudah-mudahan, apalagi anak-anak kelas 1 masih fresh ya ingatannya, mudah-mudahan dia cepat ingatnya. Mungkin itu jawaban dari Ibu Ulan, ditunjukkan benda konkretnya. Itu ya jadi jawabannya ya untuk Syifa Ananda. Syifa Putri Ananda tadi. Pertanyaan selanjutnya ada lagi nih Bu, dari Prima Anugrah, SD Negeri 1 Indralaya Utara. Mau nanya katanya, apakah bola sama dengan lingkaran? Wah, ini bagus banget nih pertanyaannya. Iya, kita taunya bulat ya, bulat. Bola tuh bentuknya bulat, lingkaran bentuknya bulat. Iya, bagus sekali ya Prima. Terima kasih Prima telah bertanya. Baiklah, kan Ibu Ulan jawab. Bola, kalau bola dengan lingkaran sama enggak? Tidak sama ya. Kalau bola itu bangun ruang, sedangkan lingkaran itu bangun datar. Kata Ibu Ulan tadi, kalau bangun ruang, ada ruang di tengah-tengah bangun itu. Tapi kalau lingkaran seperti yang ditanyakan Prima tadi, lingkaran itu bangun datar. Jadi beda ya sayangnya antara bangun ruang dan bangun datar. Kalau bola bangun ruang, kalau lingkaran itu bangun datar. Nah itu dia. Jadi sama kayak nanya gini, ini bendera ayo, ini kira-kira bangun ruang atau bangun datar gitu. Karena sekilas bilangnya ini pasti balok, ternyata bukan. Ada yang bilang itu salah ternyata ya gitu loh. Iya. Jadi antara bangun ruang sama bangun datar juga berbeda ya Bu Ulan ya. Beda. Iya, itu dia ya. Jadi hari ini iya. Kalau bangun datar tuh kan dia nggak hanya dia tidak memiliki ruang, hanya satu sisi. Kalau bangun ruang itu kan dia terdiri dari beberapa sisi, seperti itu Mbak. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi sudah lebih lanjut nih dijelaskan juga nih pokoknya semuanya sama Bu Ulan buat hari ini ya. Oke, kita sapa yang sudah ada di chat kita juga di YouTube channel kita yang sudah absen nih katanya. Tadi ada Dania Tika, semangat Bu Ulan. Ada Devita Srianti juga, Bu Ulan terbaik katanya. Ada Mawar BKL juga, Tante Bu Ulan keren. Iya. Ada
siapa nih Mamas, kakak adik juga semangat Bunda Cayang luar biasa. Katanya ada Kisha Humaira juga. Yeay, Mama Ulan semangat, proud of you, terbaik gitu katanya ya. Oke, tapi waktu kita memang sudah singkat banget ini Bu Wulan karena sudah hampir mendekati jam 11 ya. Dan hari ini sudah diceritakan, dijelaskan juga sama Bu Wulan seperti ini nih bangun-bangun yang ada ya. Baru 4 ya Bu Wulan. Mungkin untuk tema selanjutnya kali ya, ada yang kelanjutan gitu, bentuk-bentuk lain nanti ya. Mungkin untuk kalau kelas 1 kayaknya 4 ini dulu pengenalan Mbak Resti. Kalau untuk yang selanjutnya mungkin di kelas selanjutnya, di kelas yang lebih besar. Di kelas 2 sampai kelas 6. Tapi minimal untuk iya, minimal buat adik-adik kita yang kelas 1 jadi tahu nih di sekitar kita ternyata banyak bangun ruang juga. Sudah kenal ya satu-satu kalau gitu ya. Oke, ini sebelum kita akhiri pembelajaran kita buat hari ini nih Bu Wulan, silakan apa sih kesimpulan materi atau mungkin ada yang mau disampaikan ke siswanya, ke sahabat kreatif juga, atau mungkin mau kasih tugas, mau kasih tebak-tebakan sama siswanya misalnya. Oke, sesi closing ini silakan deh Bu Wulan nih. Iya, jadi tadi kita sudah mempelajari bangun ruang ya, khususnya hanya 4 bangun ruang yang kita pelajari, yaitu balok, kubus, bola, dan tabung. Sebenarnya tanpa anak-anak sadari, bahkan kita orang tua pun, orang dewasa pun tidak sadar, bangun ruang itu berkaitan erat dengan kehidupan kita, tidak bisa kita lepaskan. Pembelajaran matematika tuh kadang susah ya matematika itu, tapi kalau seperti ini kan kita secara tidak langsung kita langsung berinteraksi dengan benda-benda yang berbentuk bangun ruang di sekitar rumah kita. Tadi seperti balok, kubus, bola, tabung. Nah, setiap bangun ruang itu memiliki ciri-ciri khusus. Seperti balok tadi dia memiliki 6 sisi, 3 sisi berpasangan. Seperti kubus juga tadi memiliki 6 sisi yang sama panjang, ukuran dan lebarnya. Seperti bola berbentuk bulat tetapi tidak memiliki sisi. Dan yang terakhir itu tabung memiliki sisi atas dan sisi bawahnya berbentuk lingkaran. Nah, itu yang menjadi pertanyaan tadi. Untuk anak-anak mungkin bisa ya kita tugas di rumah dikelompokkan yang mana-mana nih, yang balok, kubus, bola dan tabung dicatat minimal 2 sambil latihan ya. Mungkin itu aja Mbak Resti. Oke, wah itu dia dapat tugas hari ini ya. Jadi dalam lingkungan sehari-hari aja mungkin dilihat, dia tengok kiri, tengok kanan. Oh ini nih bola, misalnya ini nih kubus ya. Benar. Iya, karena kita kan harusnya belajar di sekolah, lihat benda yang ada di sekitar kelas, tapi berhubung belajarnya dari rumah, jadi benda-benda yang sekitar rumah deh yang kita kelompokkan menjadi bangun ruang. Ya, jadi itu tugasnya untuk teman-teman, untuk adik-adik yang ada di SD Negeri 1 Indralaya Utara pasti ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Wulan hari ini materi disampaikan. Insya Allah bermanfaat banget ya untuk anak-anak didik. Amin. Ya, walaupun nggak bisa tatap muka langsung, bisa ngeliat di YouTube hari ini Bu Wulan ya. Ini dia Bu Wulan ini nih ya untuk teman-teman di SD Negeri 1. Oke, terima kasih untuk Bu Wulan sekali lagi. Selamat bertugas kembali dan titip salam untuk kepala sekolah dan guru-guru di SD Negeri 1 Indralaya Utara ya Bu Wulan. Oke Mbak Resti, nanti disampaikan ya. Siap, salam sehat selalu, bye-bye. Amin, bye-bye. Oke, itu dia tadi sahabat kreatif dan juga untuk adik-adik, untuk teman-teman yang ada di SD Negeri 1 Indralaya Utara. Kita udah belajar hari ini bersama dengan Ibu Wulan ya, Bu Rati Wulan dari Sarjana Pendidikan. Hari ini sudah mengenal bangun ruang ya untuk mata pelajaran tematik buat hari ini. Nah, kira-kira kita mau belajar apa lagi sih? Nanti hari Senin balik lagi ke sekolah ya. Sekolahnya di rumah aja. Sekolahnya di program spesial belajar di RRI, karena program ini akan hadir setiap hari dari pukul 10 sampai pukul 11 ya, Senin sampai Jumat di Pro FM Palembang Suara Kreativitas. Dan akhirnya Resti Chandra dari program belajar di RRI akan mengajak kamu semua ini untuk mengikuti program selanjutnya, dan tetaplah bersama kami di program kita akan ada Pro 2 Kreatif selanjutnya. Indonesia, dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia
wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa.
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar menyerang. Majulah menang, majulah